Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Hingga saat ini masih ada 25 desa di Kabupaten Kota Waringin Timur belum teraliri listrik. Pemerintah daerah setempat mengharapkan PT Perusahaan Listrik Negara dapat mempercepat perluasan jaringan listrik ke seluruh desa. Akhir pekan lalu, Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur lakukan pertemuan dengan manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau OP3 Pangkalan Bun, Presli Silaen. Pertemuan ini untuk membahas kondisi kelistrikan di daerah setempat. Haliki Nur mengatakan, saat ini masih ada 25 desa di Kota Waringin Timur yang memerlukan pasokan listrik dari PLN, termasuk kawasan permukiman di kota serta sentra kegiatan perekonomian. Haliki Nur mengaku telah menyampaikan permasalahan tersebut hingga ke tingkat pusat terkait perluasan jaringan listrik PLN hingga ke pelosok desa. Melalui pertemuan tersebut, Haliki Nur berharap percepatan pemerataan jaringan listrik PLN di Kota Waringin Timur dapat terwujud dalam waktu tidak terlalu lama. Tadi saya menyampaikan permasalahan kita khususnya kelistrikan, karena di desa kita masih ada 25 desa sampai sekarang belum berlistrik PLN. Dan kita juga kemarin saya sudah pertemuan dengan pihak GPPI untuk supaya pihak perusahaan yang ada di daerah pedalaman terutama bisa memberikan dayanya, tetapi tidak bisa langsung kepada masyarakat tapi harus melalui PLN. Jadi saya minta kerjasama itu dengan pihak PLN. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama 25 desa ini sudah berlistrik semua sampai ke pedalaman sana. Sementara itu, Presli Silaen mengatakan pihaknya berupaya melakukan percepatan perluasan jaringan listrik ke daerah yang belum teraliri listrik. Salah satu program kita itu percepatan percepatan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan, daerah-daerah mana yang belum terlistriki, kemudian sisi industri, sisi bisnis, sisi retail pelanggan yang butuh percepatan, itu yang akan kita lakukan. Tadi juga sudah mendapat arahan dari Pak Bupati untuk menjadi prioritas bagaimana Kotim ini juga merupakan tulang punggung Kalimantan Tengah. Jadi sinergi dengan PLN diharapkan bisa mempercepat pertumbuhan perekonomian di sektor ketenaga listrikan. Melalui percepatan infrastruktur tenaga kelistrikan ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan perekonomian di Kota Waringin Timur. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sejumlah remaja di Sampit berhasil menangkap seekor ular piton besar yang sedang berada di tengah jalan. Ular itu kemudian diserahkan ke petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Waringin Timur. Penangkapan ular bermula saat sejumlah remaja sedang melintas di Jalan Kristopil Mihing, Kecamatan Baamang Sampit. Perjalanan mereka tiba-tiba terhenti karena dihadang seekor ular jenis piton yang sedang menyeberang jalan. Meski diselimuti rasa takut, seorang remaja bernama Agus nekat menangkap ular yang diduga sedang mencari makan tersebut. Penangkapan ular dengan panjang sekitar 5 meter itu dilakukan menggunakan tali rafia yang ditemukan di sekitar lokasi. Walaupun minim pengalaman, Agus berhasil menangkap ular yang saat itu tampak memberikan perlawanan. Ia memberanikan diri menangkap ular karena khawatir reptil ganas tersebut menyerang warga. Para remaja itu kemudian menghubungi pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan setempat untuk mengevakuasi ular dari kawasan padat penduduk ke tempat yang lebih aman. Kami menemukan tali rafia dan mencoba menangkap ular sawah. Saat kami tangkap dengan menggunakan sapu lidi dan dengan dibantu oleh 2 orang teman saya, kami berhasil mengamankan ular di bagian lehernya. Setelah beberapa saat kami mengamankan ular tersebut, kemudian teman saya langsung menghubungi pihak Damkar Kotim. Setelah menghubungi pihak Damkar Kotim, dia berselang 10 menit, pihak Damkar Kotim langsung datang ke TKP.
kemudian mengamankan ular. Oleh petugas damkar dan penyelamatan, ular piton itu kemudian dibawa ke markas komando. Nantinya ular piton akan dilepas liarkan ke habitatnya yang lokasinya jauh dari kawasan permukiman. Mashud Badarudin, Hayat TV. Jelang tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur meningkat drastis. Omset yang dihasilkan pedagang dari penjualan perlengkapan sekolah ini melonjak hingga berkali-kali lipat. Berkah tahun ajaran baru turut dirasakan pedagang seragam dan perlengkapan sekolah. Di salah satu toko di kawasan Pasar Berdikari Sampit, sejak pagi hari sudah dipenuhi warga yang ingin membeli seragam sekolah. Ramainya warga berburu seragam sekolah sudah dirasakan pedagang sejak lebih dari sepekan terakhir. Seragam sekolah yang diproduksi sendiri itu tidak mengalami kenaikan harga. Seragam sekolah putri dijual dari harga Rp165.000 hingga Rp185.000. Sementara seragam sekolah putra dari harga Rp175 hingga Rp195.000. Di momen tahun ajaran baru ini, pedagang mengaku mampu menjual hingga lebih dari 200 lembar seragam sekolah per hari, meningkat drastis dari hari biasanya yang hanya dapat menjual tidak lebih dari 50 lembar. Omset yang dihasilkan pedagang pun melonjak drastis dari hanya sekitar 7 juta rupiah per hari menjadi sekitar 50 juta rupiah per hari pada momen tahun ajaran baru. Ini hampir mundur 1 minggu ke belakang ini mulai orangnya. Mulai yang pas anak-anak habis ulangan, penerimaan baru itu. Nah. Kalau harga jual nggak ada kenaikan, tetap sama seperti tahun kemarin. Berapa? Kalau buat SD, yang satu setelnya sekitar 175, itu lengan panjang. Kalau yang cewek sekitar 165 lengan panjang juga. Itu untuk SD, kalau untuk SMP, SMA? Kalau SMP, SMA, kalau yang cowok sekitar 185, kalau yang cowok sekitar 195. Kalau omset, kalau yang tahun ajaran ya, kalau tahun ajaran kurang lebih 50 juta per hari. Per hari? Ini. Itu jauhkah dari harga dari penjualan hari-hari biasanya? Kalau hari biasa itu yang di sekitar yang hari-hari biasa ya, sekitar kurang lebih 7 juta. Perlengkapan sekolah lain seperti topi serta dasi juga ramai dibeli warga, termasuk seragam profesi untuk anak yang biasanya digunakan saat karnaval pada 17 Agustus. Pembeli seragam sekolah di Pasar Berdikari tidak hanya berasal dari kota Sampit, ada juga yang datang dari luar daerah seperti Pangkalan Bun, Seruyan, Lamandau hingga Palangkaraya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Fluktuasi harga cabai di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur kembali terjadi. Akibat kurangnya pasokan membuat harga cabai rawit di tingkat pedagang naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Naiknya harga cabai di Sampit seperti yang terjadi di Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Mentaya atau PPM. Cabai rawit yang dipasok dari Pulau Jawa serta Kalimantan Selatan tersebut saat ini dijual pedagang dengan harga Rp80.000 per kilogram. Harga tersebut naik hingga 2 kali lipat dari harga normal, di mana biasanya pedagang hanya menjual cabai rawit dengan harga Rp40.000 per kilogram. Pedagang menyebut naiknya harga cabai rawit disebabkan karena kurangnya pasokan. Meski demikian, penjualan terhadap cabai rawit masih normal. Untuk hari ini ada kenaikan, soalnya stoknya kosong lagi. Berapa harganya? Sementara 80 Per kilo? per kilo, iya. Naiknya itu sudah mulai kapan ya? Baru hari ini aja naiknya, yang kosong barangnya. Kan kada anu pantang orang jualnya, tahu aja orang bahan naik kan. Kada kurang paham. Oh, penjualan normal aja? Normal aja. Kosong tuh karena panennya kurang atau pasokannya enggak ada? Enggak masuk.
pasokannya ke sini yang belum ada. Selain cabai rawit, cabai keriting yang juga minim pasokan turut mengalami kenaikan harga. Dari harga normal sekitar Rp70.000 per kilogram, saat ini oleh pedagang dijual dengan harga cukup tinggi mencapai Rp110.000 per kilogram. 110 1 kilonya. 1 kilo bang? Ya. Itu dari harga normal jauh lah bang naiknya itu bang? Jauh lumayan. Kalau harga normal berapa bang? 70-60 1 kilonya. Itu naiknya karena apa itu bang? Ya barangnya nggak ada sih, belum lama. Barangnya kosong bang? Barangnya kosong. Dua komoditas bahan pangan tersebut diprediksi harganya akan turun ketika pasokan barang mampu memenuhi bahkan melebihi dari jumlah kebutuhan yang ada. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.